Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim Mistral Gaib selalu mendoakan untuk teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari teman-teman semua kita luangkan waktu kita sebentar ya untuk mendoakan semoga bumi kita ini lekas sehat ya dari masalah virus corona ini ya. Semoga kita semua bisa dalam keadaan beraktivitas seperti biasanya. Baik, kami dari tim Mistral Gaib akan coba untuk menjelaskan permintaan dari viewer Mistral Gaib bagaimana bentuk atau tata cara menggunakan minyak kembang serai ya atau minyak dari bulu perindu tersebut. Kami di sini akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan dan apa fungsi dari minyak kembang serai tersebut. Baik teman-teman semua, kami di sini akan coba menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan minyak kembang serai tersebut ya. Minyak kembang serai tersebut yang telah kami jadikan berupa minyak ya. Seperti inilah bentuk dari minyak kembang serai yang kami ambil dari pohonnya. Dan seperti inilah bentuk dari kembang serai tersebut. Dan juga ini bentuk dari bulu perindu ya, bulu perindu yang kita melakukan penarikan ya. Inilah bentuk dari bulu perindu setelah kita masukkan ke dalam botol dan kita campurkan dengan minyak ya. Tata cara sebelum kita menjelaskan lebih jauh cara penggunaan atau fungsi dari kembang serai tersebut, kita akan coba berbagi pengalaman ya, atau kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk memasak ya atau membuat minyak dari kembang serai tersebut. Tata cara yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus menggunakan kelapa ya. Kelapa yang kita gunakan yaitu kelapa hijau. Kelapa hijau yang bersifat yang bisa untuk dijadikan minyak atau pasangan dari kembang serai tersebut atau bunga kembang serai tersebut, yaitu kelapa hijau yang sifat buahnya tunggal atau satu ya, yang ada buahnya satu. Kemudian kita ambil dan kita masakkan minyak kelapa tersebut sehingga bisa menjadi minyak seperti ini ya, dan kita campurkan ke kembang serai tersebut atau ke bunga serai tersebut, tercampurkan dijadikan satu sehingga dia bisa seperti ini ya. Seperti ini kita lihat saja kamera, silakan zoom. Sangat banyak sekali ya manfaat atau kegunaan dari minyak kembang serai. Yang pertama, kegunaan dari minyak kembang serai tersebut yaitu untuk melakukan pengobatan ya. Pengobatan yang contohnya seperti misalnya kita merasa bengkak pada tubuh kita yang tanpa kita ketahui apa penyebabnya, kita cukup oleskan minyak ini ke area bengkak ya, atau kita merasakan ada yang sifat gatal, kita oleskan minyak ini, insya Allah melalui perantara ini gatal maupun bengkak tersebut akan sehat dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kegunaannya minyak kembang serai ini sangat banyak sekali ya. Kalau menurut kami kembang serai ini sangat kaya sekali ya untuk pengobatannya dan khasiatnya ya. Dalam dunia spiritual juga banyak orang menggunakan minyak kembang serai ini, yaitu untuk pengasihan ya. Tata cara untuk menggunakannya yaitu kita oleskan di telapak tangan sebelum kita berpergian, dan kita niatkan dalam hati kegunaannya untuk apa melalui perantara minyak kembang serai ini. Yaitu kegunaan pengasihan yang kami maksud itu banyak sekali ya, yaitu biar orang banyak untuk segan atau menyayangi kita melalui perantara minyak kembang serai ini dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga menggunakan minyak serai ini jangan dijadikan alat ini sebagai bahan untuk percayaan ya. Jangan terlalu percaya karena sifatnya adalah perantara ya. Segala sesuatu itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada fungsinya. Harus kita garis bawahi ya. Dan juga khasiat dari kembang serai ini
yaitu ketika kita menyimpan minyak kembang serai ini, insya Allah kita dijauhi oleh gangguan jin ya, karena jin tersebut sangat tidak menyukai bunga atau kembang serai ini ya. Kita taruhkan di depan pintu atau kita simpan di lemari ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa sosok jin atau masuk atau mengganggu di dalam rumah. Contohnya seperti ini, ketika kita menyimpan minyak ini di dalam rumah, kita dijauhi oleh gangguan tuyul ya. Tuyul tidak mampu masuk atau mengambil uang kita ya, dengan perantara minyak kembang serai ini. Kita simpan di laci maupun di rumah maupun di lemari, atau kita bawa, sosok jin tersebut tidak akan mampu masuk ke rumah kita ya. Minyak kembang serai ini sangat banyak kali manfaatnya. Dan juga untuk kesehatan ya, kesehatan contohnya seperti kita merasa di area luar ya, area tubuh kita, misalnya merasa warna kehitaman, bengkak atau gatal-gatal dan sebagainya, kita gunakan minyak serai ini, kita oleskan ya, oles merata ke area yang sakit maupun ada yang luka bakar ya, kita oleskan di sini, insya Allah luka bakarnya akan hilang dengan sendirinya ya, Dan kemudian minyak kembang serai ini sangat banyak sekali ya orang mencarinya, apalagi ini terkenal langka ya, sangat langka sekali, sangat sulit sekali untuk mendapatkannya ya. Kami waktu itu melakukan penarikan mustika dari kembang serai ini, dan kita juga mendapatkan bunga dari serai ini hanya dapat segini ya, botol tidak banyak ya, karena benda ini sangat langka sekali ya. Dan juga manfaat lain sebenarnya sangat banyak sekali, kita jelaskan hanya beberapa saja ya, yaitu misalnya orang melakukan atau berjualan, seperti itulah kira-kira, berjualan, kita taruhkan di laci, insya Allah ini sarana untuk menarik pembeli ya, atas izin Allah SWT. Ini adalah perantara bagus untuk sarana untuk biar apa yang kita dagang atau yang kita jual dan banyak peminat untuk pembelinya. Inilah kegunaannya untuk sarana untuk pemikat ya. Dan juga selanjutnya inilah bulu perindu ya. Mungkin teman-teman semua mungkin sudah banyak mengetahui, yaitu bulu perindu ya. Inilah bentuk bulu perindu yang telah kami kasihkan minyak kelapa hijau tersebut. Dan ini kita melakukan penarikan sekitar sebulan lalu ya, di bambu tua di pertengahan hutan ya. Sangat sulit sekali kami melakukan penarikan bulu perindu ini, dan kami juga baru kali ini melihat benda seperti ini ya. Ketika kita masukkan ke dalam air, dia tuh berjalan dengan sendirinya ya, kemudian dia itu kalau kita taruh di sini, dia akan bisa seakan hidup ya, padahal bendanya benda mati ya, seakan hidup, seakan dia berjalan. Inilah bulu perindu, dan manfaatnya sangat banyak sekali manfaat dari bulu perindu tersebut, yaitu kegunaan yang pertama tidak jauh beda dari kembang serai ini, yaitu untuk sarana pemikat ya atau pengasih, dan juga untuk dijadikan sebagai sarana untuk banyak disukai orang banyak ya, itu yang pertama. Contohnya misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan atau di tempat yang bersifat ada organisasi ya, seperti itulah kira-kira, dan juga bisa membuat kita lebih dekat dan lebih banyak orang menyayangi kita. Itu manfaat dari bulu perindu ini. Banyak sekali orang tidak tahu cara menggunakannya. Cara menggunakan bulu perindu ini yaitu kita oleskan di telapak tangan dan di alis mata ya, atau kita pokoknya ada bau dari minyak tersebut ke area tubuh kita. Dengan ada perantara bau tersebut, insya Allah dari kaum Hawa maupun kaum Adam akan senang untuk bergaul atau bersahabat kepada kita. Dan juga bulu perindu ini bagusnya juga untuk walet ya, bagi yang ada walet itu kita taruhkan di sana, kita semprotkan sedikit minyak dari bulu perindu, insya Allah akan membawa pengaruh positif ya kepada walet tersebut. Dia akan lebih betah tinggal di area tempat kita, misalnya seperti kita membuat gedung walet, seperti itulah kira-kira. Dan juga pada teman-teman semua, ketika kita memegang ini, kita akan merasakan suatu hal yang berbeda ya, yang saya maksud di sini yaitu otomatis kita akan merasa banyak diperhatikan orang banyak, sehingga kita lebih banyak teman sebelumnya
sebelumnya ketika kita memegang ini sangat banyak sekali manfaat dari bulu pelindung tersebut. Seperti inilah bentuk bendanya. Bentuknya sangat panjang sekali ya. Ini bukan rumput bujang itu ya, rumput yang ada di dalam hutan itu bukan rumput. Ini memang asli bulu pelindung yang kita ambil dari bambu ya. Dan ukuran bendanya itu sepanjang ini ya, bendanya, sehingga di sini sangat panjang sekali. Kita masukkan ke dalam ini, karena kalau tidak dimasukkan dalam botol dia itu bisa dengan hilang sendirinya ya, karena dia itu berjalan dan berjalan ya, kita tidak bisa mengontrolnya kalau tidak masuk dalam botol. Kita masukkan ke dalam botol ini. Baik teman-teman semua, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun, dan jadikanlah sarana ini sebagai perantara ya. Jangan terlalu percaya benda ini memang untuk membantu teman-teman semua, tidak ya. Ini hanya perantara saja, untuk sebagai perantara dan syarat ya, syarat untuk kita melakukan atau beraktivitas dalam tujuan tertentu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.